Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, panelis, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, para sepuh, sedulur-sedulur semuanya, baik yang ada di Pendopo Pengayoman maupun sedulur-sedulur yang tersambung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, rahayu, dan seger waras. Selamat datang, terima kasih sekali sudah mau bergabung dengan acara ini, webinar tentang penguatan sejarah Samin Suro Sentiko sebagai cagar budaya, dalam hal ini adalah sebagai warisan budaya tak benda. Acara ini menjadi bagian dari serangkaian acara seabad perjuangan Samin Suro Sentiko. Kalau mau lebih tepat sebetulnya 100 tahun 115 tahun. Kalau kita tarik dari tahun 1907 ya, 1907. Nah, sebetulnya tahun ini diambil, titik tolak ini diambil bukan dari kelahiran maupun wafatnya Samin Suro Sentiko, karena kita tidak pernah tahu kapan beliau dilahirkan dan kapan wafat, tapi kita ambil dari satu momen ketika Samin Suro Sentiko ditangkap dan kemudian diasingkan di Sawalunto. Nah, tanggal 15 Maret juga merupakan sebuah punya arti tersendiri bagi sedulur-sedulur yang sekarang ada di Pendopo Pengayoman di di Pelosok Kediren, karena pada tanggal ini 1 tahun yang lalu 15 Maret 2021 Mbah Sadimah yang selama ini menempati tanah di Pelosok Kediren itu menyerahkan tanahnya kepada sedulur sikep untuk kemudian diharapkan dikelola untuk menjadi semacam pineten gitu ya, semacam tempat untuk selalu mengingat dan mengenang Mbah Samin Suro Sentiko. Dan setahun kemudian hari ini di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah pendopo yang dinamakan Pendopo Pengayoman, dan diharapkan tempat itu bisa menjadi tempat untuk kemudian kita semakin mengenali apa-apa yang selama ini dibawa oleh Mbah Samin Suro Sentiko. Baik, saya pikir sebelum memulai acara ini kita bisa memulainya dengan sebuah tradisi yang saya pikir cukup baik, yaitu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mas Haris sudah siap, silahkan di play lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Kita mulai saja acara kali ini.
webinar tentang penguatan sejarah Samin Suro Sentiko sebagai cagar budaya, dalam hal ini adalah warisan budaya tak benda. Yang disebut sebagai warisan budaya tak benda sebetulnya adalah warisan budaya yang tidak bisa disentuh ya, tidak bisa dipegang, jadi sifatnya memang abstrak, tapi dia memiliki nilai sejarah yang penting. Warisan budaya tak benda ini bisa berupa artefak, representasi atau ekspresi pengetahuan, teknologi dan semacamnya yang ada di dalam satu komunitas atau masyarakat tertentu. Sebagai sebuah negara yang telah ikut meratifikasi konvensi tentang perlindungan bagi warisan budaya tak benda yang diinisiasi oleh UNESCO tahun 2003 kalau tidak salah, Indonesia memang mempunyai kewajiban untuk melakukan identifikasi dan kemudian inventarisasi atas warisan budaya tak benda yang ada di Indonesia. Sejauh ini tercatat persisnya saya agak lupa, ada 7.000 ya, 7.000 lebih warisan budaya tak benda yang ada di Indonesia dari 34 provinsi, dan ada sekitar 1.008 mungkin ya, 1.080, saya maaf agak lupa juga angka persisnya, tapi lebih dari 1.000 warisan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Dan 11 diantaranya bahkan telah menjadi warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO, ditetapkan oleh UNESCO sendiri. Nah, barangkali banyak juga dari sedulur-sedulur semua, bapak-bapak, ibu-ibu maupun kawan-kawan semua, Samin dalam hal ini, sejarah Samin juga sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda nasional oleh Kemendikbud. Kalau tidak salah itu ditetapkan tahun 2019 ya Pak Rohman ya. Penyerahannya pada waktu itu di Blora, saya sempat ada waktu itu di sana. Nah, oleh karena itu webinar kali ini berangkat dari situ. Kita mau mencoba bertanya sebetulnya, setelah Samin Suro Sentiko ini ditetapkan sebagai sebuah warisan budaya tak benda secara nasional gitu. Lalu apa yang mestinya terjadi? Apa yang harus dilakukan? Apakah cukup dengan sebuah menetapkan secara ini dengan berstatus sebagai sebuah warisan budaya tak benda? Gitu. Judul penguatan sejarah yang ada di dalam webinar ini sebetulnya secara tidak langsung mengisyaratkan panitia dalam ini dan sedulur sikep yang ada itu melihat ada ruang untuk peningkatan atau pemajuan dari warisan yang sudah ditetapkan itu sendiri, atau barangkali memang belum kuat ya. bukan hanya bisa dikuatkan, tapi memang barangkali belum kuat itu yang sempat ini muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Ya kalau kita mau melihat realitas yang ada sebetulnya awareness atau kesadaran masyarakat banyak tentang sedulur sikep ini bagaimanapun juga harus kita lihat masih sangat rendah. Saya sebagai orang Rembang misalnya, ketika bertemu dengan teman-teman saya di Rembang yang hanya berjarak sekian kilometer dari sedulur-sedulur Samin ini, masih suka ada yang juga yang bertanya gitu, isi ono ya wong Samin, masih ada ya orang Samin gitu. Itu terjadi, jadi awareness-nya masih sangat rendah gitu. Kalaupun ada sebagian dari mereka yang kemudian tahu tentang Samin, biasanya masih disertai dengan menempelnya stigma tentang orang Samin. Orang Samin atau sedulur sikep sebagai orang yang bodoh, tertinggal, terbelakang, dan waton suloyo. Nah, itu yang masih melekat gitu ya. Nah, bahkan pernikahan mereka yang tidak menggunakan tata cara dari agama-agama besar yang diakui oleh negara, kadang-kadang justru sampai menimbulkan anggapan bahwa mereka bebas begitu ya. Mereka tidak terikat pada sistem perkawinan begitu. Nah, padahal sedulur sikep
punya prinsip siji kanggo salawase, satu untuk selamanya. Jadi adakah agenda bagi pemajuan warisan budaya tersebut setelah kemudian ditetapkan dan berstatus sebagai warisan budaya tak benda? Itu sebetulnya yang ingin coba kita gali dalam webinar kali ini. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, sebetulnya saya juga ingin mengajak forum ini untuk sedikit melihat ke dalam atau ke belakang begitu, untuk mencoba melihat adakah relevansi antara laku samin yang merupakan warisan, walaupun sekarang juga masih hidup, masih dilakoni oleh sedulur-sedulur itu, dengan kondisi kekinian. Apakah laku samin ini masih kompatibel dengan semangat zaman sekarang ini? Kalau kita lihat, sejak perkembangannya kan samin selalu berhadapan-hadapan dengan sistem yang lebih besar. Ketika era kolonial sangat jelas ya, dia dianggap sebagai pembangkang gitu. Bahkan setelah merdeka di era Orde Baru, ya prinsip-prinsip kemandirian, kesederhanaan yang dimiliki oleh sedulur-sedulur samin itu jelas tidak seiring dan sejalan dengan ideologi pembangunan yang diusung oleh Orde Baru. Dan pada situasi sekarang yang paling baru, kita juga melihat relasi yang bentuk laku dan relasi sedulur-sedulur samin ini dengan alam membenturkan mereka juga dengan industrialisme yang mulai masuk ke wilayah-wilayah di sekitar mereka. Nah, saya sempat curiga gitu ya, jangan-jangan memang orang-orang semacam Mbah Lasio, Mbah Pramuki, kemudian Lek Tejo, Mbah Salim, Kang Gun ini bukan orang-orang yang kompatibel memang dengan zamannya. Mereka adalah orang-orang yang salah fongso gitu. Yang lahir di zaman yang salah gitu, jangan-jangan gitu ya. Itu ada kecurigaan. Atau sebaliknya, jangan-jangan justru laku samin ini adalah sebuah alternatif, sebuah tawaran baru menghadapi kenyataan bagaimana modernisme ternyata juga mengalami kebuntuan dan tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah besar yang dihadapi oleh dunia. Barangkali juga, siapa tahu, barangkali webinar kali ini yang menghadirkan tokoh-tokoh matoh gitu, kalau orang Pati, Blora, dan Rembang menyebutnya orang-orang matoh ini, untuk bisa melihat atau menungkil hal tersebut sehingga kita bisa paling tidak membuat semacam agenda ke depan gitu, berupa rekomendasi atau apapun yang berkaitan dengan samin. Baiklah, saya tidak ingin berpanjang-panjang karena ada banyak pembicara telah hadir di depan kita. Seharusnya yang pertama adalah Bapak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan dari Kemendikbudristek. Cuman beliau kemarin menyampaikan permintaan maaf untuk tidak bisa hadir dalam acara ini secara langsung, secara daring. Tapi beliau menitipkan sebuah video rekaman yang menyampaikan pesan-pesan dan isi yang ingin dia sampaikan. Jadi kita masih bisa mendengarkan ini poin-poin yang beliau sampaikan. Kemudian di sini hadir juga Bapak Bupati Blora sebagai tuan rumah yang harus memomong sedulur-sedulur yang banyak tinggal di sana, Pak Rohman. Kemudian ada juga wali kota dari Sawah Lunto. Kita undang, ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan diundangnya wali kota Sawah Lunto, Pak dari Esta ini. Kenapa beliau diundang? Kita tahu Sawah Lunto sudah ditetapkan memiliki situs warisan budaya tak benda UNESCO. Ya, nanti mungkin Pak dari Esta bisa bercerita lebih banyak. Dan di situs ini, di Sawah Lunto ini, di Ombilin lebih tepatnya, di situs tambang batu bara era kolonial itu, ada jejak-jejak Mbah Samin yang
jejak-jejak itulah sebetulnya yang ikut membawa Mbak Dr. Elsa Putri Syarif ini untuk kemudian bertemu dengan sedulur sikep dan kemudian kita hadirkan di sini studi linguistik yang beliau lakukan akhirnya mempertemukan Mbak Elsa dengan sedulur-sedulur sikep. Kemudian ada Mas Dendi Laksono. Mas Dendi, kita tahu dia adalah jurnalis dan kemudian adalah pembuat film dokumenter, produser juga. Kita dalam webinar ini mencoba meminjam kacamata jurnalis dan pendokumenter gitu ya, untuk melihat realita yang paling mutakhir berkaitan dengan Samin dalam konteks dengan situasi kekinian. Dan yang terakhir, Mas Amrih Widodo ini jauh-jauh dari Canberra hadir di sini. Kok nggak ada background yang menandakan itu Australia masih ada kanguru atau apa yang lewat, saya nggak lihat. Jadi jangan ini sedang ada di gunung gitu. Australia sedang hilang. Nah, beliau nanti akan lebih banyak bicara sebagai orang yang setelah lebih dari 40 tahun bergaul dan meneliti soal sedulur-sedulur ini. Baik, kesempatan pertama akan kita dengarkan, kita simak apa yang ingin disampaikan oleh Pak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, makin panjang sekarang namanya, jadi saya Kemendikbudristek gitu ya. Mas Haris, silahkan diputarkan video yang sudah dikirimkan oleh Pak Hilmar kepada kita semua. Silahkan. Selamat malam, Rahayu, salam kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati panitia peringatan 1 abad Samin Suro Sentiko dan juga para narasumber, teman-teman hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama tentu saya mohon maaf tidak dapat hadir langsung dalam kegiatan ini, tetapi tentu ini tidak mengurangi rasa hormat kepada semua yang hadir dan tentunya peringatan yang sangat penting ini. Seperti kita tahu bahwa perjuangan Samin Suro Sentiko di abad yang lalu dan memasuki abad ke-20 punya bekas yang mendalam di dalam jejak perjalanan bangsa. Saya sendiri belajar sejarah waktu mahasiswa dan tentu sebagai mahasiswa di jurusan sejarah berulang kali belajar mengenal perjuangan dari Samin Suro Sentiko ini dan juga masyarakat atau gerakan Samin secara umum. Dan apa yang saya pelajari di masa lalu itu cukup membekas ya, karena ini memang sebuah gerakan yang sifatnya khas ya, dan kadang juga disalahpahami. Ya, disebut sebagai gerakan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial ya, dan juga banyak sekali label yang diberikan kepada gerakan ini. Tapi sesungguhnya di mata saya, dalam pemahaman saya, gerakan ini sesungguhnya adalah sebuah gerakan kemanusiaan ya, untuk memuliakan kedudukan manusia di dalam hubungannya dengan alam dan juga dengan sesamanya. Dan ini tentu adalah catatan yang sangat penting dalam perjalanan kita, terlebih lagi di masa sekarang. Ya, jadi kalau mungkin orang menilai bahwa ini adalah gerakan sosial yang berasal dari masa lalu dan tepatnya itu di dalam sejarah, saya melihatnya agak berbeda gitu ya, bahwa sebetulnya apa yang nilai yang terutama ingin dikomunikasikan melalui gerakan ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Ya. Kita sekarang di masa COVID sudah berlangsung selama 2 tahun dan banyak dari kita sudah memperlihatkan betapa pandemi ini terkait dengan kesalahan ya, manusia di dalam berhubungan dengan alamnya.
ya, tidak ada kearifan di sana ya. Ketika kearifan ditinggalkan dan kemudian nilai-nilai material jauh lebih menonjol, kerusakan terjadi dan selanjutnya kita memetik hasilnya berupa pandemi itu. Dan di tengah upaya untuk bangkit kembali dari pandemi ini, muncul banyak pertanyaan, ya, apa sumber yang harus kita rujuk? Ya, kalau kehidupan modern yang sudah dikembangkan dari zaman kolonial sudah jelas terlihat batas-batasnya, ya. Ada banyak hal yang tidak dapat dijawab oleh sistem modern ini. Dan tidak sedikit sekarang ini orang yang berpaling mempelajari kembali sejarah berbagai macam gerakan, termasuk gerakan Samin ini, untuk memetik nilai-nilai kearifan, kebaikan yang ada di dalam gerakan-gerakan tersebut untuk menjawab pertanyaan kita hari ini. Dan saya sangat berharap bahwa peringatan 1 abad dari Samin Surasentiko ini bisa juga masuk ke wilayah itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita mempelajari apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga melihat relevansi dari masa lalu untuk kehidupan kita sekarang. Dan tentu saya melihat para narasumber adalah orang-orang yang mumpuni di bidangnya, bisa membuka sebuah percakapan baru, ya, dan kita berharap setelah peringatan ini tentu apa-apa yang dibicarakan pada malam hari ini juga bisa ditularkan sehingga terus saja menjadi bahan penjelasan dan juga sumber inspirasi bagi kita semua. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf tidak dapat hadir langsung, berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian saya akhiri. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada di depan saya akan depan kita akan saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Hilmar Farid. Nah, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita highlight di sini, bahwa tadi catatan bahwa ini bukanlah perlawanan. Ini nanti bisa jadi diskusi yang menarik sebetulnya, bukanlah perlawanan sosial, tapi kita semua pasti setuju bahwa ini adalah sebuah gerakan kemanusiaan untuk memanusiakan manusia gitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi juga, saya pikir adalah statement yang menurut saya sebenarnya agak sedikit banyak retorik, ya, bahwa ini laku Samin ini mempunyai potensi untuk memberi jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia di era modern sekarang. Sebetulnya kalau hadir di sini, alangkah baiknya kalau kita bisa probing lebih jauh apa yang disampaikan tadi. Tapi baiklah, barangkali nanti panelis-panelis yang lain yang akan bisa membahas ini lebih dalam lagi.